karena aku terbentengi dengan anak buahku, dengan panglima. Tidak semudah itu mereka memanggil dan menarikku. Alhamdulillah sekarang kamu bisa hadir di sini. Ya, karena bentengku, panglima-panglimaku sudah kalian tarik. Tidak akan ditahan kalau kamu tuh tidak melakukan seperti ini. Walaupun kita punya tugas masing-masing. Kenapa? Kamu pernah dengar nama itu? Ya, aku tahu penguasa alam gaib. Nah, kamu sudah tahu kalau beliau penguasa alam gaib. Tapi kamu bertolak belakang. Ya, memang ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Bahkan kamu itu disarankan jika kami bertemu dengan sosok kamu seperti kamu saat ini, bukan dari kalangan iblis, itu harus dihancurkan. Bagaimana? Dipikirkan baik-baik. Apa mau kamu? Kalau pesan saya untuk saat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Penemu Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Penemu Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, mengikuti perjalanan kami, menonton video kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Penemu Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Yudi, dan mungkin sebelum kita mulai ya video kali ini, kita mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, yang sedalam-sedalamnya terkait salah satu tragedi kecelakaan kemarin ya, baru terjadi pas tepat di Satu Suro itu, yaitu kecelakaan kereta yang menabrak satu buah mobil truk ya, dan sampai meledak itu di daerah Semarang.
Ini ada beberapa permintaan untuk melihat kejadian ini dari sudut pandang gaib. Apa memang ini masalah teknis atau ada campur tangan gaibnya? Karena katanya informasinya di jembatan itu sering terjadi kecelakaan ataupun istilahnya ya banyak kejadian-kejadian yang di luar logika. Kayak kemarin itu mungkin truknya itu mogok atau enggak, atau berhenti atau gimana, tidak bisa jalan pas di tengah-tengah rel kereta. Dan itu kejadian seperti itu sering terjadi dan akhirnya tertabrak. Nah ini nanti kita akan coba mengungkap, melihat dari sudut pandang gaib terkait tragedi kecelakaan kereta dan truk di Semarang. Nanti kita hadirkan sosok gaib yang ada di sana. Nanti kita coba tanya ada hubungannya atau tidak. Nah, untuk sedulur pada masa berjagat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin, harus disaring lagi kebenaran mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ibro atau gambaran atau apa saja, agar kita lebih berhati-hati lagi dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Yudi, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin kami sang yang nur cahaya nirwana, mohon izin untuk membuka gerbang gaib yang ada di sini. Di saat melakukan mediasi setelah itu tertutup kembali dengan otomatis. Dan izin kami sang yang nur cahaya nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penyusup semuanya hancur. Jika di jin fasik, iblis dan semuanya mengadu domba yang memberikan informasi palsu, semuanya akan entah. Jika masuk otomatis akan hancur. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik sosok gaib yang ada di daerah tempatnya kecelakaan kereta menabrak truk yang ada di Semarang, yang ada di sekitar itu. Gaibnya tertarik. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hanya bisa mengusir tangan, mata, mulut dan telinga. Kakinya terikat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, menyaksikan dengan jasad dan rohani sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Siapa ini? Dari golongan apa? Kenapa tersenyum? Oh, tertawa. Siapa? Dari golongan apa Anda? Bisa bahasa manusia tidak? Aku bisa. Bisa. Bisa bahasa manusia, hebat kamu. Kamu sudah tahu kalau mau dipanggil ke sini ya? Atau lagi ngapain tadi waktu dipanggil ke sini di sana? Aku sedang mengatur siasat lagi. Mengatur siasat. Berarti kamu punya timnya juga ya? Ya, akulah penguasa daerah situ. Aku adalah pemimpin dari mereka. Pemimpin? Sosokku adalah iblis. Jujur amat iblis, ngaku iblis. Supaya kamu tidak penasaran, ungkapkan saja. Tidak penasaran. Biasanya kan harus dipaksa dulu baru jujur. Ini nggak dipaksa udah jujur aja. Memang di tempat itu ada apa kok sampai kamu ada di sana? Dulunya itu apa itu tempat itu? Kenapa di tempat itu yang dijadikan titik untuk kamu membuat manusia celaka? Karena tempat itu sangat strategis sekali untuk dijadikan tumbal. Dan memang sudah perjanjiannya pada saat itu tempat itu. Perjanjian dengan siapa? Dengan orang-orang sebelumnya. Kala membangun jembatan yang di situ. Oh,
Mereka memanggilku dan meminta aku untuk diberikan izin kemudahan, tidak ada halangan apapun tatkala mereka membangun. Karena waktu itu siapa saja yang ingin membangun di situ, aku tumbangkan. Oh, jadi memang itu trik kamu. Iya. Biar kamu tuh dipanggil, dipakai. Akhirnya mereka pada saat itu minta bantuanku dan memohon kepadaku dengan melakukan ritual. Apa ritual apa mereka yang kamu minta pada waktu itu? Tentu saja korban pertama. Kalau tidak, maka mereka yang akan jadi korban. Manusia juga? Ya, karena sebelumnya aku mengambil jiwa-jiwa mereka. Dan mereka pun semakin yakin dan semakin percaya kepada aku. Memang kamu tuh luar biasa cara menipu manusia. Mbahnya Ulung pintar sekali triknya ini. Allah. Karena disitulah sumber kekuatanku. Semakin mereka menuruti dan percayaiku, maka aku pun semakin bertambah kuat. Kekuasaanku pun semakin melebar. Dulu sebelum tempat itu dijadikan jembatan, memang itu tempat apa? Kamu bisa bersemayam di situ? Ada apa di sana? Kok sampai ada sosok iblis yang bersemayam di situ? Aku sengaja memang ditugaskan, didatangkan ke situ. Didatangkan dari mana? Sudah tugasku untuk menggoda umat manusia. Bagi yang mampu digoda, kalau tidak mau digoda. Ya, karena aku itu lebih kuat daripada yang lainnya pada saat itu. Maka dengan mudah mereka pun makhluk-makhluk gaib yang di situ aku perintahkan. Semua tunduk sama kamu? Iya. Akhirnya mereka pun menuruti semua perintah-perintahku untuk memberikan kesan rasa takut yang sangat mengerikan, dan kami pun berusaha dengan menampakkan diri dan sekaligus mengambil korban untuk lebih meyakinkan kepada mereka. Akhirnya mereka pun percaya terhadap kami, meminta bantuan dan memohon kepadaku untuk diberikan kemudahan dalam membangun jembatan itu. Iya. Begitulah proses awalnya. Tapi ada sesuatu tempat yang kamu rahasiakan di sana. Tempat bersamaannya siapa itu sampai bisa menjadi wadah kamu itu? Sejarah dari dulu. Siapa? Coba jujur. Suatu benda yang ataupun di alam jagat raya ini sampai punya wadah seperti kamu ini kan bukan wadah sembarangan. Ya memang betul. Ada satu tempat di situ. Tapi tempat itu tersembunyi. Yang bukan gerbang gaib. Yang penuh dengan kekuatan. Jangan-jangan kamu menyimpan rusuk manusia yang kamu tahu di situ. Itu kemarin ada salah satu sahabat kami yang mencoba menarik. Itu siapa? Anak buah kamu yang datang? Ya. Karena aku terbentengi dengan anak buahku. Dengan panglima tidak semudah itu mereka memanggil dan menarikku. Alhamdulillah sekarang kamu bisa hadir di sini. Ya, karena bentengku, panglima-panglimaku sudah kalian tarik. Tidak akan ditahan kalau kamu itu tidak melakukan seperti ini. Walaupun kita punya tugas masing-masing dan berbeda. Cuman tidak salahnya untuk saling mengingatkan.
Ya kan? Mengingatkan kan boleh. Buat apa? Saling mengingatkan bahwasanya kamu dan saya itu diciptakan hanya satu tujuannya. Kan kamu sama juga ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan. Walaupun berbeda alam. Sekarang kamu masuk ke wadah ini, jadi bisa aku berkomunikasi dan bisa mengingatkan. Bukan itu maksudku. Juga yang sekarang kamu dijanjikan apa sih sama Tuhan kamu sehingga kamu mau disuruh dan disuruh terus sampai sekarang mencari seperti ini terus. Dulu perjanjian kamu sebelum kamu menjadi seperti ini apa? Coba, saya pengen tahu. Aku diberikan kekuasaan Diberikan kekuasaan yang lebih dan juga kekuatan. yang sudah berkuasa, iya. Memang ikrarnya bagaimana Tuhan kamu itu? Ya, aku diiming-imingi, diberikan kekuasaan, jabatan untuk menguasai wilayah itu. Semakin lama semakin membesar kekuasaanku di situ. Berarti di alam jin itu ada proses baiat juga. Ada. Tapi kalau aku tidak mau, pilihannya aku dihancurkan. Aku tidak ada pilihan. Waktu itu seperti itu? Ya. Oh, berarti maksa juga. Mereka memaksa, itu pilihan sulit juga memang. Apa kamu tidak merasa punya dendam sama mereka? Marah sama mereka? Kamu dipaksa seperti ini? Tidak, karena mereka menjanjikan kepada saya itu terbukti. Oh iya ya, kekuasaan dia dapat, kesaktian dia udah. Jadi ini ya. Allahu Akbar. Hanya kekuasaan dan kesaktian pun, insya Allah saya pun bisa. Bahkan akan lebih sakti lagi dari apa yang kamu dapat saat ini. Kamu bocah kemarin. Iya, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi bisa dapat kalau berusaha. Iya, kalau berusaha terus. Tapi aku juga merasa aneh dengan kalian. Kenapa anehnya? Benteng-bentengku semua bisa kau lalui sehingga aku pun bisa terbawa ke situ. Oh, iya kan. Dan aku melihat sosok cahaya yang begitu kuat sekali. Oh, kamu ketarik sama cahaya itu? Ya, karena selama ini tidak mampu, tidak ada seorang pun yang bisa menginterogasiku seperti ini. Ini kayak kepolisian diinterogasi. Kan itu udah lemah, udah bisa diambil dasar manusia. Cuman kan karena kejadian ini saja, makanya saya bisa berkomunikasi sama kamu. Kalau nggak ada kereta tabrakan ini, nggak bisa kan kita komunikasi sama dia, kita nggak tahu. Tapi dengan begini aku merasa direndahkan. Enggak, ya nggak, maksudnya bukan merendahkan, cuman karena ini mungkin sebuah wasilah kejadian ini sehingga cahaya itu bisa Anda lihat dan kamu mungkin penasaran dengan cahaya itu apa. Ya, Iya kan? Bisa menyedot sampai Bisa menarik kalian Anda ke sini. iya. Itu dulu kisahnya sama, ada hubungannya cahaya itu sama Tuhan kamu itu yang bisa di Azazil itu dengan cahaya ini. Apa maksud kalian? Maksudnya cahaya ini dulu pernah mempunyai cerita dengan tuan-tuan kamu sebelumnya. Kebenaran cahaya ini yang akan memberikan wadah ataupun gambaran pengetahuan kepada semua umat manusia dan juga termasuk makhluk alam gaib pun sekalipun akan memahami tentang cahaya itu jika semua belenggu-belenggu itunya sudah hilang, termasuk kamu sudah masih terbelenggu. Tapi jika suatu saat
belum itu lepas, kamu kan tahu kamu itu sebenarnya itu siapa dan bagaimana dan harus seperti apa. Jangan disetir terus sama iblis. Korbannya manusia. Iya, banyak yang sesat. Suatu saat insya Allah, kalau memang sudah ada takdirnya, sebatas itu cahaya itu akan menembus ke relung zat jiwa kamu yang paling dalam, dan itu akan kamu pahami nanti, tapi bukan sekarang. Dan perlu kamu ingat, jika ada manusia yang melintas di rel kereta itu dan manusia itu memiliki tanda dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Astagfirullah. Kenapa? Apa hubungan kamu dengan dia? Saya dengan siapa? Yang kamu sebut tadi. Bukan hanya saya, jasad yang kamu tempatin ini juga ada hubungannya dengan beliau. Bukan saya, jasad ini bisa membakar kamu di dalam tubuh ini seketika kalau sudah ada izin. Cuman karena ini saya hanya biar kamu tuh memberikan sebuah informasi, jadi tidak langsung dibakar kamu dalam jasad itu. Kami semua yang ada di sini prajuritnya beliau, makanya bisa menghadirkan kamu ke sini. Kenapa? Kamu pernah dengar nama itu? Ya, aku tahu penguasa alam gaib. Nah, kamu sudah tahu kalau beliau penguasa alam gaib. Tapi kamu bertolak belakang. Iya, memang ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Bahkan kamu itu disarankan jika kami bertemu dengan sosok kamu seperti kamu saat ini, bukan dari kalangan iblis, itu harus dihancurkan. Bagaimana? Dipikirkan baik-baik. Apa mau kamu? Kalau pesan saya untuk saat ini, jangan sampai mengganggu manusia atau mencelakai manusia yang memiliki tanda dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana di saat melewati kerajaan kamu di rel kereta api terutama. Peringatanku saat ini seperti itu. Jangan sampai diganggu, apalagi sampai mencelakai. Kalau itu terjadi, cahaya itu akan membakar semua kerajaan kamu, bahkan leluhur-leluhur kamu akan terkena imbasnya. Baik, aku akan turuti itu. Ya, kalau udah seperti itu. Soalnya iblis kalau di Islam ini itu suka berkhianat, malah bahaya. Sudah, gitu saja. Ingat pesan saya. Ya. Kalau sampai kamu melanggar, lihatlah apa yang akan terjadi sama kamu dan juga leluhur kamu. Baik. Lagi pula aku tidak mau berurusan dengan kalian. Kalau ya sama itu, kayak Panglima Pantai Selatan juga tidak, Pantai Utara tidak mau berurusan. Tapi kalau masih terjadi lagi kalian berkhianat, kami terpaksa akan mendatangi tempat kalian lagi. Ya, baik. Dengar kabar Pantai Utara yang kemarin itu ada gelagak aneh, kita datang ke sana lagi. Langsung, nggak ada basa-basi, termasuk di ini rel kereta yang di Semarang. Ya sudah, kamu kembali ke sana, dengarkan pesan dan tadi jangan sampai mengganggu manusia yang memiliki tanda dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Baik. Silakan keluar dengan baik-baik, tidak membawa. Keluarkan aku. Kamu tidak keluar. Tidak. Kunci. Ya. Kuncinya. Duduk dengan ini, tidak apa-apa. Buka dulu kamu ke rumahnya, tidak pembentengannya, buka gerbangnya, tidak apa-apa, tidak saya serang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak membawa sunnah datu di semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu tidak terlalu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Allah, Allah. Istighfar, istighfar. Allah. Sallallahu alaihi.
Allahu Akbar. Memang juga kalau ini masuknya seperti itu, keluarnya juga berat juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku juga bingung ya untuk menjelaskan ini semua karena ada hubungannya dari kakek nenek ini ya. Kita tidak tahu dan tidak boleh menyalahkan siapapun terkait adanya perjanjian di zaman dahulu, karena kakek nenek kita itu tidak mengetahui, nenek moyang kita saat membangun itu tidak mengetahui adanya bahwasanya apa yang mereka lakukan itu memiliki perjanjian, dan perjanjian ini terus akan berlangsung sampai anak cucu sampai saat ini, walaupun persembahannya ritualnya itu dilakukan sudah lama tapi perjanjian masih ada, sedangkan gaib itu umurnya panjang gitu, jadi efeknya sampai saat ini. Jadi untuk semuanya sedulur pada musafir zakat tetap berhati-hati saat kita mau berangkat kerja, mau pergi bepergian, usahakan berdoa dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa yang sudah memiliki tasbih atau gelang itu dibawa di mobil, ditaruh di sini ya, dibawa ditaruh di ini minimal biar apa yang mereka lihat itu cahayanya, dan cahaya itu sudah dikenal oleh bangsa gaib. Ya semoga ini menjadi wawasan dan pemahaman dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.